Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya dan mohon maaf ya kemarin kelupaan ya. Hari ini kita akan belajar di materi pertama, tema pertama yaitu tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi ini kita ambilkan dari Minhajul Muslim, materi hari ini dan materi esok tentang akhlak kita ambil dari kitab Minhajul Muslim. Ini terdapat pada halaman 20. Al-Faslu Sadis, pasal yang ke-6, Al-Imanu bi kutubillahi ta'ala. Kenapa di sini disebutkan dengan al-iman? Karena memang mempercayai dan meyakini kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya itu bagian daripada keimanan. Dan keimanan kita ini tidak akan sempurna kalau tidak meyakini dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita baca ya. Yu'minul muslim bijami'i ma anzalallahu min kitab. Maka seorang muslim harus meyakini, beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ata ba'da rusulihi min suhuf. Dan ada sebagian nabi-nabi ya, itu Rasul Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kitab, tetapi mereka diberikan suhuf ya, suhaifah, lembaran-lembaran, atau suhuf ya jamaknya, berarti diberikan lembaran-lembaran. Seperti dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa ya. Wa annaha kalamullah ya. Ini perlu diingat ya, bahwasanya semua kitab dan suhuf itu ya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Auhahu ila rusulihi liyuballighu anhu syar'ahu wa dinahu. Yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan ya dari kitab-kitab tersebut ya, itu menyampaikan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'zama hadhil kutub. Nah, yang paling utama, yang paling besar ya, yang paling agung dari kitab-kitab yang diberikan kepada Nabi ini ada 4 ya, dan kita harus mempercayainya. Yang pertama Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Allah bernama Musa alaihi salam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Daud alaihi salam. Kemudian Injil yang diturunkan kepada hamba Allah dan Rasulnya yaitu Isa alaihi salam. Wa annal Quran Al-Karim a'zam hadhil kutub ya. Al-Quran ini yang lebih agung, yang lebih besar ya. Wal muhaimin, yang mencakup, yang mendominan ya, menguasai alaiha. Wan nasikh li jami'i syara'iha wa ahkamiha. Jadi Al-Quran ini, dengan datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran, Al-Quran ini sebagai penghapus terhadap syariat-syariat dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan di buku-buku kitab-kitab Allah sebelumnya ya. Artinya dengan turunnya Al-Quran, hukum-hukum yang ada di Taurat, hukum-hukum yang ada di Injil dan Zabur itu terhapuskan dengan turunnya Al-Quran. Wa dzalika lil adilah nakliyah as-sam'iyah. Ini nanti dibuktikan dengan dalil-dalil nakli ya, sam'iyah, yang sifatnya sam'iyat, kita harus istilahnya sami'na wa ata'na, wal adillah al-aqliyah, dan dalil-dalil akal ya. Ini selalu dalam agama itu mesti selalu seperti itu. Ada dalil nakli ya, berupa yaitu Al-Quran, Sunnah ya, hadis gitu ya, dan dalil-dalil logika, akal. Dalil-dalil nakli yang memang sampai kepada kita dengan nakli ya, dipindahkan ya, disampaikan kepada kita ya. Yang pertama amrullahi ta'ala bil imani biha. Jadi yang menyuruh beriman kepada kutub-kutub Allah ya, dengan kitab-kitab Allah itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya dalam surat An-Nisa ayat 136. Kemudian yang kedua, ikhbaruhu ta'ala anha,
Dan di dalam banyak ayat ya, itu banyak Allah memberikan kabar, informasi, berita tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surat Ali Imran ataupun dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian dalam firman-Nya An-Nisa ayat 163. Kemudian dalam surat Al-A'la dan banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga, ikhbarur rasul bidzalika fi ahadits katsirah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada informasi dari Rasulullah SAW dalam hadisnya yang banyak juga ya. Tadi dalam ayat yang kedua ya, contohnya dalam ayat dalam Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Ini salah satu contohnya. Kalau dalam hadis kita cari yang lebih pendek, lebih mudah ya. Contohnya la hasada illa fi itsnain. Kita tidak boleh dengki, tidak boleh iri kecuali dalam dua orang ya, atau dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yathlu ana al-lail wa ana an-nahar. Salah satunya ya, kita tidak boleh iri kepada orang lain, tetapi kita boleh iri salah satunya kepada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kemudian dia membacanya pada waktu malam dan waktu siang. Nah, di sini kan banyak hadis yang menceritakan ya bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya. Kemudian yang keempat, imanul malayin minal ulama wal hukama wa ahlul iman fi kulli zaman wa makan wa i'tiqaduhum al-jazim bi anna Allah ta'ala qad anzala kutuban awhaha ila rusulihi. Ya, jadi sudah beriman miliaran orang dari ulama ataupun orang-orang bijak ataupun orang-orang yang beriman dalam setiap zaman dan setiap tempat ya, mereka meyakini secara pasti ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab yang itu diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasul yang diutus atau Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil akliyahnya, yang pertama ini dalil logikanya ya, artinya kalau seorang Muslim, seorang mukmin sejatinya sebenarnya kalau sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya sudah nggak perlu lagi yang lain, karena kita memang harus langsung percaya kalau memang kabarnya itu terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian secara logika, nah ini ada orang yang Al-Quran dan hadis nggak percaya, ya dia butuh yang sifatnya logika. Yang pertama, dha'ful insan wa ihtiyajuhu ila rabbih fi islahi jismihi wa ruhihi yaqtadi inzal kutubin tatadammanu at-tasyri'at wal qawanin al-muhaqqaqah lil insan kamalatihi wa ma tatatallubuhu hayatuhul ula wal ukhra. Sejatinya dalam Al-Quran disebutkan khuliqal insan dha'ifa, manusia ini diciptakan lemah. Maka manusia ini lemah ya, lemah bagaimana mengatur dalam kehidupannya. Dia memiliki sistem yang itu sistem bagus ya, dan mereka ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya untuk mengatur badannya, ruhnya, kehidupannya. Oleh karena itu membutuhkan aturan-aturan yang itu diatur oleh Sang Pencipta. Makanya dalam surat Mulk itu disebutkan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, bagaimana seorang pencipta ini tidak tahu sistem apa yang bagus untuk ciptaannya ya. Kita manusia lemah, sepintar-pintar apapun tidak akan bisa menciptakan suatu sistem ekonomi, pemerintahan,
pertanian dan lain sebagainya tidak sebagus sistem yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tadi manusia lemah dan manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lama kana rusulu hum alwasithah bainallahi ta'ala al-khaliq wa baina ibadihi makhlukin wa kana rusulu ka ghairi minal bashar yaisuna zamanan thumma yamutun falau lam takun risalatuhum qad tadammanat ha kutubun khasa lakanat tadi'u bimautin. Nah, yang menyampaikan agama dan syariat ini adalah para rasul, dan para rasul adalah manusia. Mereka manusia juga akan hidup dan akan meninggal. Kalau seandainya para rasul ini tidak disisipkan, diberikan kitab, ya, maka ilmu tersebut, ya, risalahnya tersebut, ajarannya tersebut akan hilang dengan kematian para nabi. Ya, tetapi kalau diberikan suatu kitab, maka ajarannya akan tetap terus-menerus akan ada walaupun nabi atau rasulnya sudah meninggal. Kemudian idza lam yakun ar-rasul ad-da'i ila Allah taala yahmilu kitaban min indi rabbi fihi tasri' wal hidayah wal sahula 'alan nas takdzibuhu wa inkaruhu risalati. Dan seorang nabi atau rasul yang diutus kepada manusia, kalau tidak diberikan kitab sebagai bukti mukjizat, ya, itu akan gampang manusia untuk melemahkan nabi tersebut. Kamu bohong, mana buktinya, gitu ya. Bahkan orang-orang ini sudah ada bukti mukjizat yang besar yaitu Al-Quran, tetap saja bohong, ya, tidak mempercayai kepada baginda Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya. Apalagi mereka tidak diberikan suatu mukjizat atau tidak diberikan kitab-kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat mudah mereka akan mendustai rasul-rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita tidak membahas tentang kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Kita akan belajar tentang Al-Quran. Yang pertama, yu'minul muslim bi annal Qur'an al-Karim, ya. Maka seorang muslim ini harus meyakini, beriman, mempercayai dengan Al-Quran al-Karim, ya. Kita tidak boleh mendustai kitab-kitab Allah dan tidak boleh mendustai Al-Quran. Kita harus beriman. Kitabullah anzalahu ala khairi khalqihi. Satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang paling bagus, ya, yang paling mulia, wa afdal anbiya'ihi wa rusulihi, yaitu yang paling mulia, paling afdal, paling utama dari nabi-nabi dan rasulnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anzala ghairahu minal kutub ala man sabaqa minar rusul. Dan ini wajar, ya, maklum, bisa dipahami. Begitu juga Allah menurunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, begitu juga Allah bisa menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa annahu nasakha bi ahkamihi sairul ahkam fil kutub as-samawiyah as-sabiqah. Jadi dengan turunnya Al-Quran tersebut, ini menghapuskan hukum-hukum yang ada di hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya. Kama khatama bi risalati sahibihi kulla risalatin salifah. Jadi sebagai penutup, ya. Tadi sebagai penghapus dan sekarang sebagai penutup daripada risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa annahu alkitab asyamil li'azami tasyri rabbani. Jadi Al-Qur'an ini, ya, adalah suatu kitab yang syamil, yang dia mencakup segala aspek li'azami tasyri ar-rabbani. Ya, dia mencakup semua aspek syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Takaffala mangsiluhu liman akhadha bihi ayyas ada fil hayatain. Maka Al-Quran ini menjamin barang siapa yang mengambilnya maka akan berbahagia di dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Wa tawa'ada man a'rada anhu falam ya'khud bihi bisyaqawah fid darain. Dan mengancam bagi orang yang tidak mengambilnya akan celaka di dunia dan akhirat.
wa annahu al-kitab al-wahid alladhi dhamanallahu salamatahu minan naksi wa ziyadah. Ya. Jadi ini kitab satu-satunya yang Allah menjanjikan istilahnya akan selamat, ya, dari pengurangan atau penambahan, ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hijr, inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janjinya, janji Allah Subhanahu wa taala, wa baqa'u hatta yarfa'uhu ilaihi inda akhiri ajalin hadhil ayah. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sehingga sampai nanti diangkat oleh Allah ketika akhir hayat nanti, yaitu hari kiamat, ya. Wa dzalika lil adillah an-naqliyah wal aqliyah at-taliyah, ya, ini dengan dalil-dalil baik nakli ataupun logika yang akan kita bacakan ini. Yang pertama dalil nakli, dalil yang disampaikan, ya, oleh baginda Nabi, yaitu baik Al-Quran maupun dari hadis. Ikhbaruhu ta'ala bidzalika, ya. Allah sudah memberikan informasi tentang Al-Quran di banyak ayat, ya, Al-Quran. Contohnya dalam Al-Furqan, tabarakalladzi nazala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 3, surat An-Nisa ayat 105, kemudian surat Al-Hijr ayat 9, ya. Ini yang barusan kita baca. Atau dalam surat Fussilat. Kemudian Nabi juga memberikan kabarnya melalui hadisnya. Ikhbaru rasulihi al-munazzal alaih, ya, fi qoulihi ala inni utitu al-kitab wa mithluhu ma, ya. Ini banyak dalam hadis-hadis. Contohnya yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya. Kemudian bukti selanjutnya, ya, imanul balayin, ya, tadi miliun, ini triliunan, ya, minal muslimin bi annal Quran kitabullah wa wahyuhu awhahu ila rasuli, ya. Kan nggak mungkin triliunan orang ini mempercayai kalau memang itu tidak benar, ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab Allah dan ini wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalil aklinya, yang pertama, istimalul Quran al-Karim alal ulumil mukhtalifah al-atiyah, ya. Al-Quran ini mencakup semua ilmu. Bahkan Quraisy Shihab ini mengatakan sumber dan muara ilmu itu adalah Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini mencakup semua ilmu, ya, semua ilmu. Bahkan ilmu prodi kalian pun dicakup dalam Al-Quran. Ma'anna sahibahu al-munazzal alaih ummiyun. Padahal Nabi ini yang diturunkan Al-Quran ini seorang ummi, lam yaqra wa lam yaktub, ya, tidak bisa membaca dan tidak ada bisa menulis. Tapi perlu diingat, ya, ummi pada zaman dahulu itu adalah kehormatan, bukan yang zaman sekarang. Zaman sekarang kalau ummi, seorang nggak bisa baca tulis, aib. Tapi kalau zaman dahulu, karena memang mayoritas seperti itu, ya, jadi bukan aib, ya. Contohnya ulum al-kauniyah, ilmu-ilmu tentang kaun, tentang alam semesta ini, ya, itu ada. Bahkan ada seorang ulama, ya, menjelaskan tentang agama, tentang Al-Quran, kebenaran Al-Quran, ya, dengan ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran yang kaitannya dengan istilahnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita sebut dengan ijazul ilmi, ya. Contoh yang paling simpel, ya, tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Dahulu dalam ilmu medik belum diketahui bagaimana proses penciptaan manusia. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak menulis, tidak membaca, beliau bisa menyampaikan tahapan-tahapan
bagaimana penciptaan manusia. Makanya ini termasuk daripada ijazul ilm, ataupun dalam misteri-misteri keilmuan yang belum diketahui oleh manusia tetapi sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kemudian ulumut tarikhiyah, dan ada ilmu-ilmu sejarah yang tidak diketahui manusia tetapi disampaikan dalam Al-Qur'an. Kemudian ulum tasyri'iyah wal qanuniyah, dalam perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem siasah, itu belum ada dahulu tapi sudah diterangkan dalam Al-Qur'an. Al-ulum al-harbiyah was siyasiyah, bagaimana ilmu-ilmu tentang perang dan siasah, ya. Maka Al-Qur'an mencakup segalanya, ya. Pokoknya Al-Qur'an adalah sumber keilmuan, dan Al-Qur'an sifatnya syamil, ya, artinya mencakup semuanya. Kemudian selanjutnya tahaddallah tahaddallah mangsilahu al-insa wal jin, ya, alal ityan bimithli. Nah, ini salah satu hal yang harus, ya, dari mukjizat itu harus dipertentangkan, ya. Jadi tidak dikatakan mukjizat kalau tidak dipertentangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menantang sampai sekarang ini. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 88, qul la in istamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kalau seandainya berkumpul manusia dengan jin untuk mendatangkan Al-Qur'an, ya, seperti Al-Qur'an ini, ya, maka mereka tidak akan bisa, walaupun mereka saling tolong-menolong antara jin dengan manusia. Kumpulkan semua manusia, kumpulkan seluruh jin, maka tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an ini. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini bukan dari Allah, ya, ini dari manusia, silahkan datangkan seperti Al-Qur'an. Dan dalam sejarah sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi Al-Qur'an, baik secara keilmuan, secara konten, isi, kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, istimaluhu ala akhbaril ghaib al-adidah. Al-Qur'an ini banyak istilahnya mencakup, ya, memberikan kabar-kabar yang ghaib, ya, yang banyak tentang neraka, tentang hal-hal ghaib yang tidak diketahui orang Arab sebelumnya, ya. Ataupun contoh yang paling simpel, ya, di bawah ini ada cerita ikhbaruhu bi anna rum sataghlib satughlabu, ya, ini, ya, ikhbaruhu bi anna rum sataghlibu al-farsa fi bid'in sinin. Jadi ketika itu dua kekuatan besar, yaitu Romawi dengan Persia, tetapi Persia lebih besar, ya. Ketika itu Persia memenangkan atas Romawi, ya, karena Romawi ini adalah ahlul kitab, ya. Akhirnya Rasulullah melalui Al-Qur'an, ghulibatir Rum, ya, Rum sekarang lagi kalah ini sama Persia, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi sebentar lagi, setelah beberapa tahun, ya, Romawi ini akan menang terhadap Persia. Ya, orang jahiliyah waktu itu, orang-orang musyrikin menganggap kabar gaib ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW suatu hal yang mustahil, karena ibarat kata Romawi waktu itu seperti Indonesia, sedangkan Persia seperti Amerika besar. Gak mungkin ini, ya. Ternyata setelah beberapa tahun terjadi, dan ini hal gaib yang disampaikan Nabi dan yang pernah terjadi, ya, terlaksana, ya, kejadian tersebut, ya. Dan hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan fiktif. Hal-hal gaib yang disampaikan tentang hari akhir nanti ataupun hal-hal gaib tentang yang terdahulu, itu adalah semuanya nyata terjadi, ya. Kemudian madama qad anzalallahu kutuban ukhra ala ghairi Muhammad ka Taurah wal Injil wal Isa lam yunkar ayyakuna al-Qur'an qad anzalahu Allah taala kama anzalal kitab as-sabiqa lahu, ya. Kan Allah juga sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Taurat dan Zabur. Maka
tidak mustahil dong Allah menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, qad tutubbi'at tanabbu'atuhu fakanat wifqa ma tanabba'a bihi tamaman. Kama qad, ya. Intinya kabar-kabar Al-Qur'an itu setelah diteliti, setelah diriset, setelah dibahas, ternyata benar apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu banyak orang yang terinspirasi, ya, kajiannya, penelitiannya terinspirasi sebagai pembuktian daripada Al-Qur'an. Maka pesan saya, mari kita membaca Al-Qur'an, kita mengimani Al-Qur'an, tiap hari kita dengan isi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini yang akan menjadi penolong nanti di akhir-akhir, ya, di hari akhir. Baca Al-Qur'an, kalau bisa dihafalkan, kita yakini, kita pahami bahasanya, kemudian kita pahami hukumnya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seseorang akan menjadi mulia ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nabi menjadi mulia karena diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi mulia karena beliaulah yang menyampaikan Al-Qur'an. Kota suci Mekah dan Madinah menjadi mulia karena di dua tempat tersebut diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Ramadan menjadi mulia karena diturunkannya pada bulan itu Al-Qur'an. Lailatul Qadar menjadi mulia karena di malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Intinya, segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, maka hal tersebut akan menjadi mulia. Maka kalian akan menjadi mulia jikalau kita berinteraksi, mengkaji, mentadabburi, ya, menelaah tentang Al-Qur'an. Semoga kita semua dijadikan menjadi ahlul Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.